teman-teman, selamat datang di channel Cerita Syafa. Dukung Syafa yuk dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Di pagi yang cerah, kancil kecil melompat riang di antara pepohonan. Ia mendengar suara tangisan kecil anak landak terjebak semak berduri. Dengan sigap dan hati-hati, kancil menolongnya. Hewan-hewan lain melihat, tersenyum. Hutan pun terasa hangat oleh kebaikan kancil. Di tempat gelap, ular besar merayap licik. Ia kesal karena kancil selalu jadi pahlawan. Dengan cepat, ular menyusun jebakan cerdik. Tali diikat ke dahan, buah mangga dijadikan umpan. Rencananya, menjerat siapa saja yang serakah mendekati mangga itu. Kancil berjalan santai menyusuri jalur kecil di hutan. Ia mencium aroma buah mangga matang. Hidungnya bergerak-gerak penasaran. Ia menoleh kiri kanan, lalu melangkah pelan mengikuti bau manis itu. Tapi ada yang aneh. Mengapa ada buah semanis itu di tempat sepi? Di bawah pohon mangga, kancil berhenti. Ia melihat jejak aneh di tanah. Tali kecil tergurat dan sisik. Ia mendekat perlahan, mengendus dan memeriksa jejak. Matanya menyipit curiga. Ini bukan pohon biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di sini, sesuatu berbahaya. Dengan hati-hati, kancil menelusuri tali yang tersembunyi di balik daun-daun kering. Ujungnya menggantung ke atas, terikat pada dahan tinggi. Ia menatapnya lekat-lekat. Jebakan. Tapi siapa yang memasangnya? Senyum cerdik muncul di wajah kancil. Ia punya ide. Kancil menggali sedikit tanah di sekitar akar pohon. Ia melihat mekanisme jebakan. Tali yang akan tertarik jika ada yang menginjaknya. Kancil tertawa kecil. Dengan kecerdikannya, ia mulai menyusun rencana balasan. Kini, jebakan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk si penjebak. Keesokan pagi, kancil berdiri di tengah hutan terbuka. Dengan suara lantang, ia berseru, "Ada mangga paling manis dekat pohon besar." Hewan-hewan penasaran berkumpul. Dari balik semak, ular mengintip. Ia mendesis senang, mengira jebakannya akan berhasil menjerat mangsanya hari ini. Ular keluar dari persembunyian. Matanya bersinar licik, lidahnya menjulur cepat. Ia melatap pelan menuju pohon mangga, menyeringai penuh keyakinan. Tak ada yang curiga padanya, tapi kancil, dari kejauhan, memandangi gerakan ular menunggu waktu yang tepat tiba. Langkah ular menyentuh tanah di bawah pohon. Seketika, tali tertarik. Dalam sekejap, tubuhnya terseret ke udara. Wah! Ular berteriak panik. Tubuhnya bergelantungan terbalik di udara. Semua terdiam sejenak. Lalu terdengar tawa berderai dari hewan-hewan yang menonton. Di bawah pohon, hewan-hewan berkumpul, mata mereka membelalak. Di atas sana, ular tergantung tak berdaya, mengayun-ayun. Kancil melangkah masuk dengan senyum lebar. Ia melihat ke atas, lalu ke teman-temannya. "Lihat, siapa yang akhirnya kena jebakan?" katanya, menahan tawa. Kancil menatap ular dengan tatapan geli. "Wah, mangga itu manis ya, tapi jebakannya lebih manis," katanya. Hewan-hewan tertawa riuh, suasana jadi penuh kelegaan. Ular hanya bisa mendesis malu. Untuk pertama kalinya, si licik kena batunya oleh kecerdikan si kancil. Ular berusaha berbicara, "Aku hanya iseng." Tapi semua hewan tertawa lebih keras. Seekor burung menirukan suaranya, seekor monyet bergaya seperti ular. Wajah ular memerah, tergantung dengan malu. Namun di balik rasa malunya, ia mulai sadar, kejahatan tak akan pernah menang. Dari langit, seekor elang agung mendarat di dahan. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya bijak. Kancil menjelaskan. Elang menatap ular tajam. "Aku akan melepaskanmu, tapi hanya jika engkau berjanji damai." Semua menunggu. Saat itu udara hutan terasa sangat serius. Ular menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku berjanji," bisiknya. "Tak akan menjebak, tak akan menyakiti." Suaranya lirih, tapi tulus. Ia menyadari perbuatannya telah mempermalukan dirinya sendiri. Semua hewan menatapnya dengan campuran kasihan dan lega. Mungkin ini awal perubahan ular. Dengan cakar kuatnya, elang memotong tali. "Ingat janjimu,
ucapnya tegas. Ular jatuh ke tanah, menggeliat, lalu menjauh pelan tanpa berkata-kata. Tak ada yang mengejar, semua hanya menatap dalam diam. Angin sepoi menghapus ketegangan. Hutan kembali tenang setelah badai kecil. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, hutan dipenuhi nyanyian dan tawa. Hewan-hewan membuat pesta kecil. Mereka menyanyi, menari, dan memetik buah bersama. Kancil duduk di tengah, tersenyum bahagia. Suasana hangat terasa di udara seperti pelukan alam yang merayakan kedamaian. Usai pesta, Kancil berjalan pelan ke sebuah batu besar di pinggir hutan. Ia duduk tenang, menatap langit penuh bintang. Udara malam sejuk menyentuh wajahnya. Dalam diam, ia merenung tentang kebaikan, tipu daya, dan betapa pentingnya menjadi bijak meski kecil. Tiba-tiba, beberapa anak tupai mendekat, matanya berbinar penasaran. "Kancil, bagaimana engkau tahu itu jebakan?" tanya mereka. Kancil menoleh dan tersenyum. Dengan hati yang tenang dan mata yang jeli, jawabnya lembut. Anak-anak itu duduk di sekeliling, siap mendengarkan lebih banyak cerita. Kancil mulai bercerita pelan. Di hutan ini, bukan yang terkuat yang menang, tapi yang paling bijak. Anak-anak mendengarkan dengan serius. Jangan pernah balas jahat dengan jahat. Balaslah dengan akal dan kebaikan. Kata-katanya menggema di malam yang sunyi penuh bintang. Hutan mulai tertidur. Suara jangkrik berdendang, kodok bernyanyi jauh di rawa. Daun-daun berhenti berbisik. Semua hewan kembali ke sarang. Di langit, bintang-bintang menyala lembut. Malam memeluk hutan dengan damai, menenangkan semuanya seolah berkata, "Hari ini kebaikan telah menang." Dari kejauhan, tampak Kancil berdiri di atas batu, memandangi hutan luas. Ular berjalan pelan di bawahnya, lalu menghilang di antara semak. Narasi penutup terdengar. Kancil tetap pelindung hutan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kecerdasan dan hati yang mulia. Terima kasih teman-teman telah menonton cerita Syafa Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.